Assalamualaikum, halo sahabat Paramasa. Ada yang tahu nggak sih di sini kita mau ngapain sih? Ngapain tuh? Ngapain ya? Podcast gak sih? Iya bener banget. Jadi di sini kita mau menyempurnakan tugas kita, tugas bahasa Indonesia untuk membuat podcast per kelompok. Sebelumnya kita kenalan dulu nggak sih? Nama saya Viva Fauzia. Nama saya Nilson Fauzia dari absen 5. Nama saya Muhammad Rizky Ramdhani dari absen 23. Nah udah kenalan kan? Langsung aja nggak sih? Langsung aja gas. Sebelum lanjut ke podcastnya, ada yang tahu nggak sih cerita hikayat itu apa? Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa dari Melayu yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah yang bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan dari sifat-sifat tersebut. Wow, keren banget nih Ramdhani. Karena kita udah tahu penjelasan cerita hikayat itu apa, jadi langsung aja nggak sih ke ceritanya? Bener banget tuh Ramdhani. Boleh dipersilakan untuk membaca teksnya. Oke. Jadi kali ini kita akan menganalisis cerita hikayat Bunga Kemuning. Dahulu kala, ada seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang cantik-cantik. Istri sang raja sudah meninggal ketika melahirkan anaknya yang bungsu sehingga ke-10 putrinya diasuh oleh para inang. Karena sang raja terlalu sibuk dengan kepemimpinannya, ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya sehingga ke-10 putrinya menjadi anak-anak yang nakal dan manja. Ke-10 putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Putri sulung bernama Putri Jamun, Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Orange, Putri Merah Merona, dan Putri Kuning. Mereka selalu mengenakan baju yang sesuai dengan nama mereka. Pada suatu hari, sang raja akan hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan para putri dan menanyakan oleh-oleh apa yang diminta. Ke-9 putrinya meminta hadiah yang mahal tetapi Putri Kuning hanya meminta agar sang raja pulang dengan selamat. Ketika sang raja pergi, ke-9 putrinya merusak tanaman kerusakan sang raja. Putri Kuning sangat sedih dan berusaha membersihkannya meski para inang melarangnya. Ketika sang raja tiba di istana, ke-9 putrinya masih bermain di danau. Ia melihat Putri Kuning merangkai bunga di taman. Sang raja memberikan Putri Kuning hadiah kalung berbatu hijau. Sang raja tidak menemukan batu kuning di berbagai negeri. Ketika Putri Hijau melihat kalung Putri Kuning, ia merasa kalung itu adalah miliknya. Ia menghasut putri-putri yang lain untuk memberi pelajaran ke Putri Kuning. Kakak-kakaknya menangkapnya dan memukul kepalanya. Tak disangka pukulan tersebut menyebabkan Putri Kuning meninggal. Sedih banget gak sih? Cerita kakak-kakaknya jahat banget. Iya benar banget. Udah jangan sedih gitu ah. Di sini kita mau podcast. Jadi siapa aja sih tokoh dan penokohan dari cerita hikayat Bunga Kemuning? Ada yang tahu gak nih? Siapa ya? Aku tahu tokoh-tokoh dan cerita hikayat Bunga Kemuningan, yaitu raja yang bijaksana dan putri-putri raja yang kejam, iri hati dan jahat, yaitu Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Jingga, Putri Orange, dan Putri Merah Merona. Selain itu, satu putri raja yang baik hati, penyayang, dan rajin, yaitu Putri Kuning. Wih, keren nih Nisa. Iya keren banget. Oh iya, kalau latar dan tempatnya di mana sih? Ramdhani tahu nggak nih? Tahu dong. Latar tempat dalam cerita hikayat Bunga Kemuning ini ada 2, di mana dikisahkan anak raja yang sering bermain di danau dan taman istana yang selalu dibersihkan oleh Putri Kuning. Wih, Ramdhani juga keren tuh. Terus gaya bahasa sudut pandang dan amatnya ada apa aja sih apa? Untuk gaya bahasanya yang dipakai dalam hikayat Bunga Kemuning itu ada 2, tautologi dan parabel. Untuk sudut pandangnya, sudut pandang campuran. Dan kalau amanatnya itu, jangan iri dengan kepunyaan orang lain. Oh gitu ya, bagus banget cerita Bunga Kemuningan ini. Iya benar banget tuh. Oh iya Nisa, kamu tahu gak sih tema cerita yang dari tadi kita baca tuh apa? Jelas tahu dong, tema dari cerita hikayat Bunga Kemuningan adalah putri bungsu yang teraniaya oleh saudaranya. Keren. Sampai lupa kalau kita lagi podcast karena keasikan cari tahu unsur stilistik dari cerita Bunga Kemuning ini. Nah guys, jadi segitu aja ya yang dapat kita sampaikan. Menurut kalian gimana? Bagus banget gak sih ceritanya? Cuman kasihan gak sih putri bungsunya? Iya tuh benar, kasihan Putri Kuning lu. Ya udah guys, segitu aja ya analisis cerita hikayat dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat Paramasa.